Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mas Bagian Leman di channel ANW Production, membahas tentang membangun dengan teknik cor. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video atau konten terbaru dari saya. Dan sebelum kita melakukan sesuatu, lebih baiknya kita pelajari dulu di mana letak kekurangan dan letak kelebihannya, dan bagaimana cara menyempurnakannya. Oke, menanggapi beberapa keluhan dari beberapa teman-teman ya, yang melalui komentar atau melalui via chat pribadi di WA maupun di Facebook. Nah, jadi sedikit akan saya jelaskan teknik sistem cor. Teknik sistem cor itu kita sebagai tukang itu harus pintar-pintar mencari celah-celah, bagaimana trik-trik untuk mempermudah pekerjaan. Seperti tukang-tukang ini melakukannya, cetakan dirakit dulu di bawah. Cetakan dirakit di bawah ini khusus ketika kita itu tenaga kerjanya cukup. Kalau tenaga kerjanya kurang, karena memang angkat ini kan nggak mudah ya, berat. Tapi kalau tenaga kerjanya cukup, ini dikerjakan di bawah, dirakit di bawah. Jadi ketika bekerja cukup, kita menggunakan teori yang berbeda. Ketika kerja kurang, pekerjaannya kurang, kita menggunakan teori yang berbeda pula gitu loh. Jadi teori saat kekurangan pekerja itu tidak sama ketika teori pekerjanya sama atau terpenuhi gitu loh. Jadi kita harus pakai teori-teori yang enggak baku, yang enggak paten, semua bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan serta pekerja yang ada. Nah, seperti dalam video ini kita mulai dinding itu tanggal 18 Desember. Ya, tanggal 18 Desember kita mulai dinding, dan sampai pengambilan video ini kita di tanggal 11 Januari. Jadi durasi waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Ketinggian tembok yang kita buat ini 3 meter 60 cm ya. Terus panjang larinya itu berjumlah 132 meter. 132 meter larinya. Artinya dalam durasi kurang lebih 30 hari tadi, dengan formasi pekerja 5 pekerja, 1 tukang dan 4 kuli ini, beliau ini dalam kurun waktu 30 hari tadi itu masih terpotong libur setiap hari Jumat ya, dan libur 3 hari di tahun baru kemarin. Berarti liburnya itu dalam 1 bulan ini kurang lebih seminggu. Berarti nggak nyampe 30 hari, cuman berkisar antara 23 hari. Nah, pekerjaan itu, kalau pekerjaan seperti ini ya, kalau kita pekerja itu salah memanage pekerjaan, ya akan menjadi proses yang lama. Makanya video-video saya selalu menjelaskan bahwa cara kerja itu tidak baku, tidak paten, tergantung pada situasi. Karena ketika saya membuat video di lokasi satu dan di lokasi yang lain, tentunya akan berbeda-beda formasinya. Itu semua tergantung kepada para pekerjanya. Kalau kurang pekerjanya, ya kita pakai metode yang dimana pekerjanya kurang. Kalau pekerjanya lebih, ya kita pakai metodenya yang lain lagi.
Maka formasi pekerja itu sangat menentukan kecepatan. Ya mau pakai apapun ya, mau pakai cara apapun sebenarnya pekerja itu harus bisa menguasai formasi pekerjaan. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai pekerjaan, maka kalau belajar di YouTube itu harus dipahami betul. Kalau misalnya gambarnya kurang jelas atau caranya kurang jelas, kita tuh kan bisa melihat itu ada cetakan yang dipasang berdiri, ada cetakan yang dipasang tidur, ada cetakan yang ukuran 120 kali 240, ada cetakan yang ukuran 120 kali 120, ada yang cetakan ukuran 60 kali 260 40. Itu kenapa dibuat cetakan seperti itu gitu loh. Nah, itu cetakan dengan formasi-formasi yang berbeda itu tadi itu menyesuaikan pekerjaan. Seperti video yang pekerjaan kita yang mengerjakan 7 kali 12 ada 2 lantai itu, kita menggunakan cetakan hanya 120 kali 120. Karena apa? Karena formasi pekerjanya cuma 3 orang, 1 tukang, 1 kuli senior dan 1 kuli junior. Nah, kuli junior itu kalau di sini orang yang baru belajar jadi kuli yang dibayar cuma 70.000 itu namanya kuli junior. Nah, 3 orang ini rumah 7 kali 12 itu sudah 40 hari, dan yang lantai bawah sudah selesai, dan yang sekarang sudah mulai di lantai 2-nya itu kan, seperti yang video saya sebelum ini kan ada tuh. Nah, formasi pekerja itu aja masih ada kesalahan sebenarnya yang di 712 itu. Tetapi karena cetakan yang ukurannya besar itu mempercepat pekerjaan tersebut, dan metodenya adalah kita harus yang bekerja dulu di tempat-tempat di mana yang mudah dikerjakan. Jangan bekerja di tempat-tempat yang sulit yang memakan waktu lama, itu justru ditinggalkan dulu. Nanti dikerjakan di sela-sela waktu jeda sore gitu misalnya baru kita kerjakan. Jadi biasakan diri untuk belajar itu sampai habis, sampai selesai. Jangan hanya sepenggal-sepenggal, nanti kita malah salah nantinya ya kan itu. Sebenarnya teknik rumah cor ini sudah banyak yang melakukan, dan di mana-mana tempat yang tidak konsultasi dengan saya ya rata-rata gagal. Gagalnya itu ya lama, hasilnya kurang memuaskan dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya kita bisa tahu bahwa mutu pekerja kita, terutama pekerja-pekerja yang tukang-tukang ini, tukang itu susah untuk update, ya pekerja kita ini susah untuk update, sehingga kerjaan mereka terkendala. Demikian kira-kira ya. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya tentang teknik sistem cor, cara kerjanya dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi nanti di video terbaru, penjelasan atau menghadapi masalah-masalah yang terbaru atau yang belum dipahami oleh teman-teman, nanti kita bahas kembali. Terima kasih, saya Mas Boken Lekman bersama teman-teman dan kru kerja yang ada mengucapkan salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.